Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Alhamdulillah jumpa lagi ya dengan video Umi. Terima kasih yang sudah klik video Umi. Semoga gak bosan ya dengan video Umi. Nah, apa nih yang menjadi benak bunda ketika kita mendapatkan gaji suami yang hanya 3 juta. Nah, 3 juta di tahun 2021 ini kayaknya gimana ya, cukup gak cukup atau malah memang kurang. Seperti yang kemarin-kemarin yang sudah Umi bahas, 3 juta kayak gini itu wajib kita syukuri. Walau bagaimanapun suami sudah bekerja keras untuk mendapatkan keuangan ini. Jadi kita sebagai istri pintar-pintar sajalah mengolahnya. Kalau memang dirasa gaji 3 juta ini kurang, silakanlah ditambah dengan gaji sampingan bunda-bunda semuanya. Misalnya nih ya, tambah bisnis online ataupun apapun itu, atau bahkan bisa jualan makanan, atau ya bisalah jualan baju-baju atau sekedar pernak-pernik rumah tangga, bisa lah ya dengan budget yang minim, tapi kita bisa mendapatkan tambahan yang lumayan. Nah, di sini dapat lagi video requestan lagi dari Bunda Warmayati yang sedikit pengen mendapat solusi bagaimana mengatur keuangan dengan gaji 3 juta. Gaji 3 juta untuk kebutuhan rumah tangga tentunya ya sudah cukup. Bagaimana kalau dengan bayar angsuran ataupun kontrakan? Apakah cukup? Nah, di sini Umi mau sedikit berbagi pengalaman dulu. Untuk gaji 3 juta untuk bayar angsuran maupun kontrakan, sebaiknya ya disesuaikan dulu ya dengan budget yang ada. Budget 3 juta tapi pengen ngelunasi angsuran dan kontrakan, ya kita harus lihat dulu berapa kontrakan yang kita pakai saat ini dan berapa angsuran yang harus dibayarkan. Nah, sisanya itu barulah kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana nih kalau memang nggak cukup atau memang kurang, silahkan cari tambahan. Jangan sampai kita menjadikan solusi berhutang untuk menutupi kebutuhan yang keuangannya sudah mulai menipis. Jadi kalau boleh bilang ya tetap ya usaha sampingan. Oke, di sini langsung Umi jabarkan saja bagaimana cara mengatur keuangan gaji 3 juta oleh Bunda Warmayati ini. Nah, gaji suami di sini 3 juta, sedangkan untuk kebutuhannya seperti yang biasa, karena di sini tidak ada rincian langsung dari Bunda Warmayati, jadi Umi anggarkan sesuai dengan kondisi umumnya saja ya. Nah, untuk kebutuhannya silakan disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Untuk PLN dan PDAM di sini Umi anggarkan 200.000 karena sepertinya Bunda Warmayati belum punya anak, belum punya ada baby atau apapun itu. Jadi insya Allah 200.000 untuk keuangan PLN dan PDAM insya Allah cukup. Tapi sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan selanjutnya untuk bulanan 150.000. Untuk 2 orang 150.000 insya Allah cukup. Tapi tetap ya dalam garis batas sewajarnya. Artinya apa? Untuk kebutuhan sabun, cuci, odol, sampo dan lain-lain itu benar-benar dikondisikan pada saat memang dibutuhkan. Artinya tidak boleh asal nyomot-nyomot di toko ya. Jadi kalau boleh dibilang sih tetap harus terperinci dengan jadwal yang sudah harus dibeli. Dan untuk kebutuhan dapur 150.000. Jadi di sini Umi berikan rincian ya bahwa keuangan bulanan itu sama dengan keuangan dapur, atau boleh nih yang lebih gede dikit tapi tetap ya dianggarkan dengan sesuai keuangan yang ada di gaji masing-masing. Dapur 150.000 tetap untuk 2 orang insya Allah cukup, bahkan bisa lebih ya. Apalagi yang masaknya cuma ya sepele, yang hanya tumisan atau cuma gorengan, insya Allah cukup banget. Untuk beras 200.000 silakan disesuaikan lagi, atau mungkin lebih banyak lagi dari yang dibutuhkan ya bisa dianggarkan lagi, tapi insya Allah 200.000 sudah sangat cukup banget. Dan untuk kebutuhan pasar Umi anggarkan 400.000 per bulan. Artinya dalam tiap minggu Bunda Warmayati itu harus menganggarkan 100.000 per minggunya. Jadi per bulannya itu ada 400.000 per bulan. Jika di total semuanya itu akan menganggarkan 1.100.000. Nah, di sini Umi tambahkan lagi bensin suami. Bensin suami 200.000 sehingga total semuanya 1.300.000. Bensin suami 200.000 emangnya cukup? Ya, kalau gak cukup bisa disesuaikan lagi ya. Tapi di sini Umi anggarkan bensin suami itu terminimnya karena kita tuh gak tahu berapa biaya angsuran dan kontrakan yang dibutuhkan di tiap bulannya ya. Tapi kalau memang sudah
memang lebih, silakanlah ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sisa di sini itu ada sisa dari 3 juta dikurangi 1.300.000 menghasilkan anggaran 1.700.000. 1.700.000 inilah yang kita akan gunakan untuk angsuran dan juga kontrakan. Nah, bagaimana ya cara untuk melunasinya? Nah, di sini sudah ketahuan ya, kebutuhan bulanannya itu 1.300.000. Jadi kita bisa ambil sisa dari semuanya sehingga sisanya itu kita bisa pakai untuk angsuran, kontrakan maupun lain-lainnya, termasuk tabungan ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita harus menyisihkan dulu berapa angsuran dan kontrakan. Kalau yang pertama tadi itu adalah kebutuhannya dulu kita cari, baru kita tentukan untuk angsuran dan kontrakan. Ini tuh kalau memang angsuran kontrakannya itu sangat minim. Tapi untuk yang cara kedua ini, kita harus menghitung dulu nih berapa angsuran dan kontrakan yang dibutuhkan di awal. Misalnya nih ya, karena di sini Bunda Warma belum memberikan berapa rincian angsuran dan kontrakannya, jadi Umi kira-kira saja lah ya. Misalnya ada angsuran sekitar 500.000, kontrakan mungkin dibayarnya itu per tahun. Cuman kalau per tahun kan kontrakan biasanya tuh butuh uang gede, jadi kita ambillah per bulannya itu misalnya 500.000. Berarti per tahunnya itu kurang lebih 6 juta untuk biaya sewa kontrakan. Jadi silakan dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing ya. Kalau memang kontrakannya itu 1 tahun 12 juta, berarti tiap bulannya kita wajib menyisihkan 1 juta untuk biaya kontrakan dan dilanjutkan dengan biaya angsuran. Tapi di sini Umi memberikan contoh angsuran dan kontrakan itu sama-sama 500.000. Jadi tetap ya disesuaikan dengan kebutuhan dan nominalnya masing-masing. Sehingga per bulannya itu wajib kita keluarkan untuk angsuran dan kontrakan sebesar 1 juta. Dan kebutuhan bulanan tadi, kebutuhan bulanan yang sudah kita rincikan di anggaran pertama itu bisa ditambahkan sehingga kebutuhan bulanan itu 1.300.000 ditambah dengan kebutuhan angsuran dan kontrakan, totalnya yaitu 2.300.000. Dan total semuanya menghasilkan sisa senilai 700.000 per bulan. 700.000 per bulan masih ada sisa dari angsuran, kontrakan dan juga kebutuhan bulanan. Silakan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Sisa 700.000 tuh untuk apa saja sih? Nah, di sini Umi coba jabarkan sedikit. Misalnya nih ya, untuk sedekah 50.000, kemudian mungkin mau butuh tabungan nih untuk ada baby baru ataupun rencana apapun itu bisa ditabung 500.000. Dan untuk biaya dadakan 150.000. Misalnya nih ada hajatan di bulan tertentu, mungkin butuh untuk uang amplop atau apapun itu, bisa diambil dari uang dadakan ini. Nah, itu saja ya semuanya yang sudah Umi rincikan. Dan di sini silakan disesuaikan dulu dengan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Kalau memang sudah ketahuan nih angsurannya berapa, kontrakannya berapa, silakan hitung di awal. Karena walau bagaimanapun angsuran dan kontrakan itu wajib kita bayarkan di awal. Setelah itu baru kita menganggarkan untuk kebutuhan bulanan. Sekian saja video dari Umi ya, semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit membantu untuk Bunda Warmayati ataupun bunda-bunda lainnya. Intinya untuk kebutuhan bulanan itu dari gaji yang kita dapatkan, sepintar-pintarnya kita aja untuk mengatur supaya bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga tentunya bebas dari hutang. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.